Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Doni dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Mutia Nur Fadila dengan NIM 183220114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya dengan topik deteksi emosi wajah menggunakan CNN dengan attention mechanism pada dataset facial expression recognition 2013. Oke, jadi dimulai dari latar belakang masalah yang dimulai dari adanya peran ekspresi wajah yang merupakan bentuk komunikasi nonverbal penting untuk menyampaikan emosi, intensi, dan kondisi seorang, digunakan secara intuitif dalam interaksi manusia sehari-hari. Relevansinya dalam sistem berbasis AI itu meningkatkan kualitas human-computer interaction. Nah, aplikasi deteksi emosi ini banyak digunakan di berbagai platform seperti pembelajaran daring, layanan pelanggan otomatis, asisten digital, memonitor kesehatan mental, serta keamanan dan pengawasan seperti indikasi situasi berbahaya. Nah, tantangan dari adanya masalah ini yaitu pertama, variasi pencahayaan, pose, kualitas citra, dan intensitas ekspresi, lalu ada perbedaan fisiologis antar individu, juga CNN murni yang belum optimal dalam menangkap fitur halus pada area penting, seperti area mata, alis, dan mulut. Sehingga permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana membangun model deteksi emosi yang akurat dan robust menggunakan CNN dengan attention mechanism. Solusi yang diusulkan adalah integrasi attention untuk memfokuskan model pada area wajah paling relevan, menonjolkan fitur lokal penting, dan mengurangi noise dari area tidak relevan. Dilanjutkan dengan dataset yang digunakan, di sini dataset diambil dari Kaggle. Dataset terdiri dari 7 kategori, yaitu angry, disgust, fear, happy, sad, surprise, dan neutral. Setiap kelas berisi ratusan hingga ribuan citra wajah. Seluruh citra memiliki format grayscale dengan resolusi 48 kali 48 pixel. Lalu setiap citra juga merupakan hasil in the wild, yaitu diambil dalam berbagai kondisi pencahayaan, sudut wajah, dan kualitas gambar. Lalu, metodologi yang digunakan terdapat 6 tahapan utama, namun secara rinci ada di diagram blok yang ada di sini. Pertama, setelah dimulai, ada pengumpulan dari dataset, kemudian preprocessing data dilakukan dengan resize, normalisasi, data augmentasi, serta one hot encoding. Kemudian dilanjutkan dengan feature extraction CNN yang ada integrasinya dengan attention mechanism dengan 2 blok modul, lalu ada classification layer, lalu dilanjutkan dengan training dan validation dengan model Adam Optimizer, K-fold validation dan juga evaluasinya pada setiap fold. Lalu ada evaluasi performa model, dimulai dari akurasi, presisi, recall, F1 score, makro F1, serta conversion matrix, dan analisis hasil dari perbandingan kedua model CNN, dan juga visualisasi attention map. Diakhiri dengan kesimpulan dan proses berakhir. Lalu untuk arsitektur machine learning yang digunakan, utamanya yaitu menggunakan CNN dengan integrasi attention mechanism, ada SA block dan conventional block attention module atau CBAM. Untuk outline model dimulai dari input layer yang menerima citra grayscale 48 kali 48 kali 1, dilanjutkan dengan convolutional blocks yang menangkap fitur low level hingga high level, lalu attention blocks nanti di sini ada perbandingannya yang akan digunakan, yang lebih unggul akan digunakan untuk langkah selanjutnya, yang memperkuat perhatian model terhadap area dan kenal fitur yang relevan dengan emosi. Lalu ada pooling layer yang mengurangi dimensi fitur dan mencegah overfitting. Lalu ada flatten layer dan fully connected layer yang menggabungkan fitur menjadi representasi emosi, serta output layer yang menghasilkan probabilitas dari 7 kelas emosi. Di sini terdapat hasil dan analisis perbandingan kinerja model. Jadi, grafik ini merupakan hasil pelatihan dari 30 epoch. Nah, dua varian model CNN yang dikembangkan ini, SNet dan CBAM. Nah, untuk analisis akurasi validasinya, untuk epoch awal dari 0 sampai 10, ini CBAM belajar lebih cepat, menghasilkan akurasi lebih dari 45%. Sedangkan untuk SE masih berfluktuasi di 25 sampai 40%. Untuk epoch tengah dari 10 sampai 30, kedua model meningkat stabil. SE lebih konsisten mencapai 59 sampai 59% akurasi. Hasil akhirnya keduanya mencapai 59 hingga 60% akurasi validasi. Nah, untuk analisis validation loss, adanya penurunan, loss turun dari 1,9 hingga 1,1. Perbandingannya untuk SNet loss lebih rendah dan stabil, sedangkan CBIM loss sedikit lebih tinggi dan fluktuatif. Kesimpulannya yang dapat diambil dari hasil perbandingan kinerja model kedua model ini, yang pertama, SL lebih stabil, tetapi CBIM lebih kuat dalam menangkap detail spasial, sehingga model CNN CBIM dipilih untuk penguji akhir karena performa puncak dan kualitas suatu fitur yang dibuktikan di visualisasi GradCam nanti. Selanjutnya, untuk preprocessing data, dimulai dari normalisasi yang dilakukan dengan membagi nilai pixel menjadi rentang 0,1.
Alasannya untuk stabilisasi proses pelatihan, menghindari gradien yang besar, serta mempercepat konvergensi model. Yang kedua ada reshape. Nah, reshape ini citra diubah ke bentuk tensor menggunakan 48 kali 48 kali 1. Alasannya karena CNN memerlukan input 3 dimensi serta format tensor mempermudah proses konvolusi dan training. Yang ketiga ada data augmentasi, dilakukan dengan rotasi 0 derajat sampai 20 derajat untuk memperbaiki kemampuan model dan juga adanya pergeseran 0 sampai 15% dan zoom 0 sampai 0,15 yang mengantisipasi wajah yang tidak terpusat di tengah frame. Lalu ada one hot encoding, ini label kelas emosi yang diubah menjadi vektor one hot 7 dimensi dengan alasan untuk cocok untuk klasifikasi multi kelas, berpasangan langsung dengan softmax dan kategori cross entropy serta menghindari asumsi ordinal antar kelas. Yang terakhir ada class weighting karena dataset tidak seimbang sehingga digunakan ini yang memberi bobot lebih besar pada kelas minoritas seperti discuss. Nah, alasannya ini mengurangi bias model terhadap kelas mayoritas, meningkatkan nilai F1 score pada kelas minor serta menjaga performa model tetap seimbang antar kelas. Nah, untuk folder dataset ini karena struktur awalnya sudah ada folder train dan test, jadi proporsi datasetnya diubah menjadi training 70% dengan tujuan melatih model pada pola emosi, validation 30% dengan tujuan monitoring performa, dan juga testing dengan proporsi dataset asli folder test sebagai evaluasi akhir. Justifikasi pembagiannya ini, training set digunakan untuk melatih model agar dapat mempelajari fitur-fitur penting. Validation set digunakan untuk memantau performa model selama proses training, mendeteksi overfitting, serta menjadi dasar penggunaan teknik seperti early stopping dan penyesuaian learning rate. Dan juga untuk testing set digunakan sebagai data evaluasi akhir untuk mengukur performa model pada data yang benar-benar tidak pernah dilatih selama training. Nah, untuk selanjutnya untuk transfer learning tidak digunakan. Nah, untuk K-fold validation digunakan sebagai bahan evaluasi performa model. Nah, jadi dari model CNN dan CBIM yang telah dipilih ini dilakukan pengujian menggunakan metode five-fold cross validation. Dihasilkan rata-rata akurasi validasi sebesar 55,16%. Nah, interpretasi dari hasil ini berupa rentang akurasi antar nilai tertinggi antar fold 2 dan terendah di fold 5 sangat kecil, hanya 2,03%, sehingga menunjukkan bahwa arsitektur model CNN dengan CBIM ini dibangun sangat stabil atau robust. Lalu nilai loss validasi juga konsisten ada di kisaran 1,1 hingga 1,2. Hal ini menandakan bahwa hyperparameter yang dipilih sudah optimal dan model tidak mengalami overfitting atau underfitting yang parah pada sebagian data. Lalu hasil rata-rata akurasi validasi sebesar 55,16% pada K-fold ini sejalan dengan hasil pengujian pada tes set terpisah yang mencapai 60% pada classification report pada slide setelah ini. Nah, lalu selanjutnya untuk evaluasinya metrik yang dipilih ini ada akurasi, F1 score dan conversion matrix serta ada uh, weight F1 score-nya juga. Nah, jadi dilihat dari classification report dan conversion matrix-nya, model CNN yang diintegrasikan dengan CBAM ini mencapai akurasi pengujian sebesar 60%. Penggunaan attention mechanism ini terbukti membantu model mengenali fitur dominan. Namun di balik keberhasilannya masih memerlukan peningkatan seperti resolusi input yang lebih besar atau dataset cleaning untuk membedakan emosi yang ambigu seperti fear dan sad. Selanjutnya ada metrik untuk visualisasi gradcam atau attention map. Jadi bisa dilihat dari gambar sebelah kiri ini setelah model di training. Jadi setelah dimasukkan gambar hasil dari heat map-nya ini, untuk pertama yang ekspresi happy ini, heat map-nya ini menyala terang di area mulut dan pipi. Senyum melibatkan penarikan sudut bibir ke atas dan pipi yang terangkat. Untuk ekspresi fear, perhatian model terbagi antara mata dan mulut. Ekspresi takut ini melibatkan mata yang melebar dan mulut yang sedikit terbuka atau tertarik ke samping. Lalu untuk ekspresi surprise ini, heat map menyoroti seluruh wajah secara vertikal, terutama mata yang melebar dan mulut yang terbuka. Karakteristik utama dari ekspresi surprise ada rahang yang jatuh dan mata terbelalak. Lalu yang keempat ada ekspresi sad. Fokusnya ini terlihat pada area alis bagian dalam dan sudut mulut. Ekspresi sad biasanya ditandai dengan sudut bibir yang turun dan alis bagian dalam yang naik. Nah, lalu untuk yang kelima ada ekspresi netral. Heat map menunjukkan aktivitas yang sangat minim. Dapat dilihat bahwa di fokus modelnya itu hanya ada warna biru saja, sehingga model menyimpulkan ketiadaan emosi spesifik. Untuk ekspresi angry, area merah atau kuning terpusat di tengah wajah. Nah, ini menunjukkan model berhasil menangkap fitur kerutan khas kemarahan. Lalu untuk ekspresi disgust, yang terakhir, heat map menunjukkan perhatian pada area hidung dan mulut bagian atas. Ekspresi disgust ditandai dengan hidung yang berkerut dan bibir atas yang terangkat. Lalu untuk selanjutnya, di sini terdapat hasil yang error juga. Nah, heat map yang ada di tengah ini justru jatuh pada tangan dan area gelap di bawahnya, bukan pada mata atau alis sebagai mata atau alis yang
menjadi fokus utama di ekspresi-ekspresi yang sebelumnya. Nah, keberadaan tangan yang menutupi wajah ini menjadi occlusion yang dapat membingungkan model, sehingga model salah menginterpretasikan bayangan tangan sebagai fitur ekspresi sad. Gitu. Nah, di sini pengujian tambahan saja bahwa di sini gambar yang dimasukkan bukan berasal dari dataset. Nah, jadi model berhasil mengklasifikasikan gambar sebagai ekspresi happy dan menghasilkan skor 67,24% yang mengindikasikan bahwa model cukup yakin dengan prediksinya. Jadi sebenarnya ini ingin memvalidasi saja bahwa model yang dikembangkan tidak hanya overfit pada data train, tetapi juga memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik untuk mengenali emosi pada citra wajah baru dari sumber eksternal. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.